Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di Ilmu Alam Official. Hari ini kita akan meneruskan video yang kemarin mengenai listrik dinamis, mengenai konsep dasar listrik dinamis, yaitu video mengenai pemecahan masalah. Ya, kita buka dulu. Nah, pemecahan masalah ini berkaitan dengan listrik dinamis yang telah kalian pelajari pada hari yang lalu. Pada hari yang lalu, di video sebelumnya, kalian belajar mengenai konsep-konsep dasar listrik dinamis, yaitu kalian sudah mengenal hukum Kirchhoff. Persamaannya sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Kemudian kalian belajar mengenai hukum pertama Kirchhoff, mengenai arus masuk sama dengan arus yang keluar. Lalu kalian belajar lagi mengenai perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalian kalau sudah mempelajari tersebut, nah mari kita perdalam lagi, mari kita belajar lagi bagaimana cara menerapkan konsep-konsep tersebut dalam permasalahan yang ada di dalam buku. Nah, saya sudah mempunyai masalah yang harus kalian temukan, bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu mengenai, perhatikan gambar aliran arus melalui pola percabangan di bawah ini. Nah, ada pola percabangan, ada sekitar 7 arus listrik. Yang ditanyakan adalah besar arus I5. Berapa besarnya? Berarti kalian untuk mengetahui berapa besarnya, kira-kira rumus apa yang kalian pakai untuk menentukan besar arus pada I5? Ya, betul sekali, kita memakai hukum pertama Kirchhoff. Ada yang masih ingat hukum pertama Kirchhoff itu berkaitan mengenai arus masuk dan arus keluar. Nah, persamaannya bisa kita tulis sebagai sigma arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kita tentukan mana saja yang masuk, kita highlight yang masuk dengan warna yang berbeda dengan warna stabilo. Warna stabilo apa ya? Warna stabilo hijau mungkin ya. Hijau. Oke, yang masuk hijau. Apa saja yang masuk? Ya, benar sekali. Yang masuk adalah I1. Kemudian ada I2. Kemudian ada I3. Karena arusnya ke arah kanan semua. Nah, ada lagi arus yang masuk ke percabangan. Nah, di sini ada arah arus yang berbeda. Ya, I4 itu adalah arus yang masuk ke percabangan. Lalu yang keluar kita pakai warna yang lain, warna biru. Oke, ada I7. Betul sekali. I5, 8 dan I5 ini. I5 ini yang ditanyakan. Nah, kita masukkan ke persamaannya. I1 yang masuk I1 ditambah I2 ditambah I3 dan ditambah I4. Kemudian yang keluar adalah I5 ditambah I6 ditambah I7. Nah, kita substitusikan angka-angka yang ada di dalam soal ke penyelesaian masalahnya. I1 ada berapa besarnya? I1 besarnya 5. Oke, kemudian I2 besarnya 3. Lalu arus yang 3 besarnya 4. Arus yang 4 besarnya 1. Lalu yang I5 besarnya tidak tahu, berarti kita biarkan saja. I6 disubstitusikan berapa? 8. Terus I7 kita ganti angkanya sebesar 2. Oke, di sini pengerjaan yang mudah. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 4, 12. Ditambah 1, 13.
Berarti di sini jumlahnya 13. I5 tetap kita biarkan, ditambah 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kemudian untuk mencari I5, bagaimana caranya? I5, berarti 10-nya kita pindah ruas. Berarti kalau konsekuensinya pindah ruas, awalnya positif, berarti jadi negatif. Pintar sekali. Negatif 10. Berarti jumlahnya I5 sebesar 13 kurangi 10, dia totalnya 3 ampere. Apakah ada jawabannya di sini? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah 3 ampere. Jawabannya C. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada rangkaian listrik sebagai berikut. Nah, ini sepertinya hambatannya dirangkai secara apa? Dirangkai secara seri dan paralel. Berarti ini adalah rangkaian campuran. Lalu yang ditanyakan adalah besar hambatan pengganti rangkaian dari A ke B sebesar berapa? Oke, jadi kita lihat, kita tulis R1, R2-nya berapa. R1-nya sebesar 7 ohm, R2 sebesar 5 ohm, R3 sebesar 1 ohm, lalu R4 sebesar 12 ohm, kemudian R5 ada 3 ohm. Nah, berarti hambatan pengganti kita anggap sebagai R totalnya saja, R total. Jadi R totalnya ada berapa begitu. Lalu apa dulu yang kita kerjakan di sini? Ya, kita tentukan rangkaian seri terlebih dahulu. Di sini ada rangkaian seri yaitu R1 dan R3. Jadi kita kelompokkan ya. Jadi R1 dan R3 ini dia seri. Kemudian ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah rangkaian seri nanti dikombinasikan dengan R4. Dia rangkaian paralel. Kemudian setelah itu baru kita total semuanya karena dia merupakan rangkaian seri. Udah ya, berarti kita hitung R1 dan R3 terlebih dahulu. R1, oke, biar enak menyusunnya. Nah, ini R1 RS, kita anggap dia RS. RS sama dengan R1 ditambah R3. R1-nya berapa? R1-nya sebesar 7 ditambah R3-nya 1. Berarti dia totalnya adalah 8 ohm. Kemudian kita cari yang paralel. Paralel di sini ya, yang tadi lingkaran merah ini kita gabung dengan R4. Jadi rangkaian paralel. Oke, kita lihat rangkaian paralel. Paralelnya di sini 1 per RP. Apa saja tadi? 1 per RS ya. Total dari R1 dan R3. Kemudian ditambah dengan 1 per R4. Nah, kita substitusikan hasilnya. 1 per RS tadi, RS totalnya 8. 1 per 8 ditambah 4-nya totalnya 1 per 12. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. KPK ya, 24. Oke, 24 dibagi 8
Dia totalnya 3. Ditambah 24 dibagi 12 ada 2. Nah, hasilnya adalah 5/24. Ini dia masih 1 per RP. Bagaimana cara mencari RP? Cara mencari RP tentu saja mudah sekali, tinggal dibalik. Tadi RP-nya kan di bawah, sekarang RP-nya ada di atas. Berarti begitu juga. 24-nya tadi di bawah, kita naikkan ke atas. Kita balik dia 24/5. Hasilnya adalah 4,8 ohm. Nah, kita sudah tahu, berarti kita tinggal merangkai semuanya. Berarti kita total. Oh maaf, terlalu besar. Kita R total. R total berarti apa saja? Berarti tadi RP rangkaian pengganti ditambah R2 dan R5 tentunya. Nah, RP-nya tadi berapa? 4,8 ohm ditambah R2-nya sebesar 5 ohm ditambah R5-nya sebesar 3. Berarti totalnya ada berapa? Mudah sekali kan? Totalnya adalah 12,8 ohm. Apakah ada jawabannya? Ada jawabannya. Di sini jawabannya adalah D, 12,8. Mudah sekali kan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada rangkaian yang disusun baterainya disusun secara seri, lalu ada rangkaian yang disusun secara paralel. Yang disusun secara paralel saya lingkari merah. Berarti itu dulu yang kita hitung. Lalu rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita selesaikan dulu R1 dan R2. Oke, pakai warna merah ya, karena yang saya lingkari itu warna merah. Berarti tinggal 1 per R12. Kenapa kok nggak pakai RP? Ya biar memudahkan kita. Karena RP-nya kan ada 2. Nah, kita pakai R12. Berarti kita mencari 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, R1-nya sebesar 3. 1 per 3. R2-nya sebesar 1 per 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. KPK ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 6 bagi 6 hasilnya 1. Oke, ini masih dalam bentuk 1 per R12. Untuk cari R12-nya yang tadi tinggal dibalik saja. Hasilnya 6 per 2 ditambah 1 hasilnya 3. Oke, ini saya tulis biar tidak bingung. 3 per 6. 6 dibagi 3 jumlahnya berapa? Jumlahnya sebesar 2 ohm. Pintar sekali. Kemudian ada lagi 1 per R4 dan 5, R4 5. Oke, berarti dia tersusun dari 1 per R4 ditambah 1 per R5. Oke, nilainya berapa 1 per R4? 1 per 14 ditambah 1 per 14. Nah, karena sama penyebutnya kita tinggal jumlahkan saja. Berarti dia 2 per 14. Ini masih 1 per R45. Bagaimana caranya
Untuk mencari R45 tinggal dibalik saja, 14/2, hasilnya sebesar 7 ohm. Oke, sekarang kita mencari hambatan dalam. Hambatan dalam di sini tersusun secara paralel. Hambatan di sini, hambatan dalam baterai itu tersusun secara seri, ya kan, dia berjejer tanpa ada percabangan, berarti seri. Berarti kita ini aja R kecil ya, karena hambatan dalam baterai RS. Kok kayak 5? Hambatan dalam aja gitu, R saja. Tersusun dari, ada berapa itu hambatannya? Ada 4 ya, jumlahnya ada 4, terus nilainya sama, nilainya sebesar 0,5, berarti nilainya sebesar 2 ohm. Oke, setelah itu kita total semuanya. Jadi R total terdiri dari R 12 ditambah R 45 ditambah R apalagi yang belum kita hitung? Iya, ada R3 di sini. Kita hitung, kita tambahkan R3. Dan jangan lupa R dalam. Jumlahnya berapa? R12 jumlahnya 2 ohm. R45 7. Kemudian R3 jumlahnya 10. Dan R hambatan dalamnya sebesar 2 ohm. Betul ya. Nah, di sini totalnya ada berapa? 2 ditambah 7 9, 9 tambah 10 19, berarti di sini 21 ohm. Kemudian baterainya disusun secara seri, berarti baterainya kita total juga ya. Berarti V total ada 4 baterai dikali dia tegangannya besarnya berapa? 21. Hasilnya 84 volt. Nah, yang dicari adalah besar arus. Besar arusnya berapa? Pakai hukum ohm. Hukum ohm kalian kemarin tahu, V sama dengan I dikali R. V-nya berapa? V-nya 84. Kemudian I-nya kita cari, R-nya ketemu 21. Sehingga untuk mencari I, 21-nya pindah ruas menjadi 84 dibagi 21. Hasilnya adalah 4 ampere. Nah, itu untuk mencari besar arus. Apakah ada jawabannya? Tentu saja ada. Jawabannya adalah D. Oke, demikian pemecahan masalah kita hari ini. Kalau kalian kurang paham, kalian ulangin lagi videonya sampai kalian benar-benar paham untuk menghadapi ujian akhir semester yang akan segera datang. Semangat belajar, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga di-share untuk teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.